Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat berjumpa lagi di Suara Tanaman Channel di manapun Anda berada. Di pagi hari ini Suara Tanaman Channel kembali hadir untuk Anda semuanya, dan tentunya di hari Sabtu ya, di tanggal berapa? Ayo, 6 April ya, Sabtu 6 April 2024. Suara Tanaman Channel kembali hadir untuk Anda semuanya. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya, ya Bunda yang baru melihat video ini. Jangan lupa subscribe ya, dan kita saling bersilaturahim ya di hari di hari keberapa nih berpuasa? Kalau nggak salah di hari ke-26 ya. Di hari ini artinya sekitar 4 atau 3 hari lagi sudah bisa merayakan kemenangan seperti itu ya. Tentunya kami doakan kepada Anda semuanya agar tetap sehat selalu dan tetap bugar ya. Pagi-pagi seperti ini kita bisa ngobrol sama tanaman-tanaman yang ada di sini teman-teman semuanya ya. Dan bagi Bapak Ibu semuanya pecinta flora ya, jangan lupa ajak ngobrol tanamannya ya. Nanti dia akan berbicara melalui pertumbuhan-pertumbuhan yang dia tumbuhkan. Daunnya misalkan tumbuh kemana atau berguguran atau akarnya juga subur dan itu mereka berbicara dengan kita, hanya saja kita tidak tahu implisit ya, eksplisit seperti apa. Ini kan implisit semua ya, seperti itu. Jadi baik Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini seperti biasa Suara Tanaman Channel hadir kembali, dan insya Allah hadir terus ya tiap hari, tiap pagi, dengan tanaman yang berbeda, dengan topik harian yang berbeda ya. Karena ini merupakan sebuah ajang channel silaturahim ya. Jadi biar nggak ada salahnya kita bahas semua kehidupan di sini ya. Dan kalau ada teman-teman semuanya yang punya solusi bisa tulis kolom komentar. Dan intinya sih kita saling menjaga silaturahim seperti itu. Baik, di pagi hari ini seperti biasa, kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu tanaman yang ada di sini. Tapi yang sekarang kita akan ngobrol sama yang namanya, mungkin Bapak Ibu pernah waktu kecil mungkin ya, atau mungkin ya sekarang juga pernah lihat bunga ini ya. Bunga ini khas ya. Di zaman dulu waktu kecil kita kadang lagi main ada itu kan, seperti itu. Dan ternyata bunga ini mempunyai manfaat banyak juga sih gitu kan, setelah diteliti ada jurnalnya juga seperti itu. Oke, kita langsung saja ya ngobrol sama yang satu ini. Bentar. Iya, ini dia. Ada yang tahu ini namanya bunga telang ya. Nah, bunga telang ya, ini cantik banget. Struktur bunganya itu diwarnanya itu ungu ya, keungu-unguan, biru keungu-unguan ya. Terus di tengah-tengahnya jadi struktur daunnya itu bunganya itu ya keungu-unguan gitu, di tengahnya ada warna kuning ya, kuning-kuning seperti itu ya. Jadi memang luar biasa cantik sekali bunga telang ini. Saya tadi di depan tuh banyak sekali ada yang tumbuh ya. Dan bunga telang ini ternyata memang banyak ya ditemukan di daerah-daerah Bekasi dan sekitarnya ya, banyak. Karena di tempat saya juga di daerah sana ya, Banten itu banyak juga sih. Mungkin Bapak Ibu juga semua sering melihat si bunga-bunga telang ini ya, gitu, mungkin waktu kecil atau mungkin sekarang gitu ya. Dan ini merupakan sebuah bunga yang menurut saya ini cantik banget ya. Dia punya ciri khas seperti ini ya. Ada warna birunya itu keunguan, dan ini mirip apa ya, pokoknya cantik lah ya. Jadi saya suka ngelihatnya tuh gitu. Biasanya kalau bunga kan ininya simetris, kalau ini enggak gitu kan, kayak kertas gitu seperti itu ya. Nah, di pagi hari ini kita ngobrol sama si bunga ini ya, walaupun saya ambil tadi sambil jalan jogging. Jangan lupa ya Bapak Ibu juga harus jogging agar supaya tetap sehat selalu. Nah, pas saya jogging tadi ngelihat bunga telang ini, wah ini menarik nih gitu kan. Dan ternyata memang luar biasa, kecantikannya itu menggoda ya, dan ini Masya Allah ya, warnanya itu luar biasa, manis banget kan. Ini cantik lah pokoknya. Ini kalau penggemar flora ini setuju lah, ini cantik banget gitu ya.
Jadi di pagi hari ini kita ngobrol sama si bunga telang ini ya. Ternyata memang bunga telang ini sudah banyak yang dijadikan obat. Salah satunya obat apa namanya, untuk melancarkan buang air kecil katanya kan. Kemudian anti diabetes, antioksidan, dan ya masih banyak lah. Jadi memang khasiatnya sih bagus sekali gitu. Yang namanya herbal tidak secesplang kimia ya. Jadi disclaimer kalau misalkan ini langsung enggak. Jadi ini kan prosesnya herbal, jadi kuratifnya itu lebih lama. Tapi kalau memang untuk maintenance sih bagus ya. Jadi kalau nggak salah ini kemarin ada direbus dengan ekstraknya itu ya diminum seperti itu. Banyak kok di online yang sudah sudah dijual lah seperti itu. Oke, di pagi hari ini seperti biasa kita akan ngobrol dengan si bunga telang ini. Masalahnya apa ya? Oh ya, lagi sekarang kan lagi rame sidang MK yang menghadirkan saksi-saksi ya. Salah satunya mungkin para menteri kemarin sudah dipanggil ya di MK dan memberikan kesaksian atau memberikan keterangan guna untuk memberikan klarifikasi, memberikan statement-statement yang bisa membantu mengklirkan jalannya persidangan seperti itu ya. Kalau nggak salah sudah ya, kemarin ada beberapa menteri saya lihat sih gitu kan. Cuma saya belum deep seperti apa. Yang jelas MK sudah memanggil, dan mudah-mudahan sih dari keterangan beliau ya bisa menjadi alat untuk bisa memberikan keputusan yang terbaik lah seperti itu ya gitu. Jadi terkait dari semuanya itu ya persidangan kan memang harus ada pembuktian, ada klarifikasi, ada saksi, ada barang bukti misalkan kalau memang ada ya. Jadi memang ya itulah proses dari gugatan-gugatan yang dilakukan oleh paslon 1 dan 3. Semata-mata mungkin kita sedang mencari kebenaran yang sejatinya mereka perjuangkan seperti itu. Tapi terlepas dari itu ya kita doakan sama-sama, mudah-mudahan hasilnya nanti yang terbaik ya bagi kita semuanya, bagi rakyat Indonesia terutama, karena ya kita berharap Indonesia itu menjadi negara yang benar-benar dewasa dalam berdemokrasi, dalam dalam berketatanegaraan juga lebih mapan dalam artian kedewasaannya seperti itu ya. Jangan sampai dikit-dikit baper, dikit lapor dan seterusnya. Ini menjadi sebuah pelajaran yang menurut saya membosankan ya. Jadi memang harusnya elit politik itu coba tunjukkan pembelajaran yang terbaik bagi masyarakat Indonesia, agar supaya kita juga bisa mencontoh perilaku beliau yang ada di sana seperti itu ya. Iya, jadi memang di minggu-minggu ini hot topiknya sedang sidang MK yang menghadirkan beberapa saksi baik dari kubu paslon 1, paslon 2, 3 semuanya. Dan ya ini sebenarnya salah satu usaha ya. Sekali lagi mudah-mudahan kita doakan semuanya. Jadi MK itu akan memberikan keputusan yang terbaik lah seperti itu ya. Iya, jadi ini hari ke-26 ya sekali lagi ya. Jadi terlepas dari sidang MK tadi, kita beralih ke masalah hari ke-26 di pagi hari ini. Jadi artinya 3 atau 4 hari lagi sudah semakin sedikit ya waktu yang tersisa teman-teman semuanya di bulan Ramadan ini. Artinya kalau kita mengingat-ingat baru kemarin kita masuk bulan Ramadan, sekarang udah tinggal 4 hari atau 3 hari ya. Nah ini waktu itu luar biasa cepat sekali. Tidak terasa tiba-tiba sudah di penghujung Ramadan gitu kan. Nah kembali lagi nih, kita targetnya apa nih di bulan Ramadan ini? Apakah Ramadan kita kali ini sama dengan Ramadan kemarin? Ataukah jauh lebih baik, atau mungkin jauh lebih mundur kan gitu kan. Nah ini jawabannya ada pada Anda semuanya ya, Bapak Ibu semuanya, ya Bunda, dan seluruh pecinta tonton channel ini. Jadi memang yang saya bilang kemarin, kalau hari ini tidak lebih baik dari hari kemarin, maka hitungannya kalau orang berdagang tuh rugi gitu ya. Jadi kalau kita berdagang terus kita hari ini nggak untung ya, atau mungkin untungnya sedikit dari kemarin, berarti kan rugi kan, ya nggak sih? Ya maksudnya secara peningkatan kan tidak ada gitu. Begitupun dengan namanya waktu di bulan Ramadan ini. Kalau Ramadan di tahun kemarin kita bisa ngaji 10 juz, 20 juz atau 5 juz ya,
berarti di tahun ini harus sudah khatam sih kan logikanya. Atau kemarin baru 1 juz deh karena sangat sibuk sekali, ya udah berarti tahun ini kan harus lebih dari 1 juz gitu kan. Ya, sebenarnya memang ini pilihan ya. Jadi hanya Allah berikan pilihan kepada kita semuanya. Bagaimana? Karena segala semua orang dikasih waktu yang sama 24 jam gitu kan. Kalau orang bilang sibuk, ya saya kira itu manajemen waktunya aja yang harus diperbaiki gitu loh. Karena pada dasarnya semuanya butuh waktu yang harus di manage gitu kan. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini waktunya lebih dari 24 jam. Semuanya sama gitu kan. Yang berbeda adalah mengisi mengisi jam-jamnya itu dengan apa aja gitu. Ada yang mengisi jamnya itu dengan scrolling TikTok, scrolling Instagram, scrolling Facebook saja seharian. Ada yang scrolling sejam, ngaji sejam dan seterusnya. Ada yang begitu. Ada yang digunakan untuk full ibadah, misalnya sehari untuk ibadah dan seterusnya. Ada yang macam-macam lah gitu kan. Ada yang waktunya untuk habiskan untuk main game. Ada yang waktunya dihabiskan untuk menggibah orang. Ada yang waktunya dihabiskan untuk bekerja mungkin ya. Ada yang orang yang menghabiskan waktu dengan jalan-jalan, traveling. Ada yang menghabiskan waktunya dengan baca Quran ya. Ada yang menghabiskan waktunya dengan ya hanya bengong santai-santai, ya macam-macam lah. Jadi tergantung dari apa yang kita lakukan, karena waktu itu sama aja, mau orang yang sukses mau orang yang tidak sukses waktunya sama aja. Hanya berbedanya pengisian waktunya diisi dengan apa gitu kan, gitu loh. Diisi dengan apa di 3 jam pertama atau 2 jam pertama atau 1 jam pertama. Atau mungkin orang yang sukses itu memang malamnya itu tidurnya tidak terlalu banyak, dia bekerja lagi dan seterusnya. Atau orang yang ingin ibadahnya lebih mantap lagi, berarti kan ibadah ditambah di malam hari kan gitu. Jadi segala manusia itu yang hidup di bumi ini, dunia ini ya semuanya sama 24 jam satu hari itu, nggak lebih dari itu gitu loh. Makanya kalau kita tidak bisa memanfaatkan ya kan, kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, ya kan ada istilah al-waktu kas-sayf, jadi waktu itu bagaikan pedang. Jadi waktu itu kenapa bagaikan pedang? Karena memang ketika kita tidak bisa mengendalikan waktu, maka ya itu bisa efeknya itu bisa fatal gitu kan. Contoh kita misalkan mau naik pesawat ya kan. Tuh kalau misalkan naik pesawat jadwalnya misalkan jam 8 pagi, berarti kan jam 6 sudah berangkat gitu kan. Tergantung dari misalkan boarding kan 1 jam sebelum kan sudah harus boarding kan gitu kan. Nah, artinya kalau ketika ada case misalnya jam 8 berangkat, artinya apa? Ya bukan jam 7 berangkat, karena jam 7 itu ya di Jakarta ya pasti macet, pasti ada sesuatu, makanya preparing sebelumnya 2 jam sebelumnya udah mau berangkat kan gitu loh. Kalaupun nanti terjadi sesuatu yang memang ada macet, ya masih ada spare 1 jam gitu kan. Tapi kalau memang something keadaan yang urgent, ya udah yang penting kita udah bisa preparing seperti itu. Tapi kan rata-rata jarang ya. Artinya preparing, persiapan untuk menuju ke kegiatan yang kita fokuskan itu biasanya kan kita butuh jauh-jauh hari, butuh jauh-jauh waktu yang kita longgarkan, kita sediakan gitu kan ya. Kalau misalnya di kantor nanti pas ditanya kenapa telat, karena macet, itu jawaban yang konyol menurut saya. Karena ya Jakarta sudah tahu macet, berarti kan Anda harus lebih pagi berangkatnya kan gitu. Masa kayak gitu kan nggak ada solusi kan. Kemudian ditanya lagi kenapa Anda kesiangan, karena bangunnya kenapa masuk kantornya misalkan kesiangan, karena bangunnya kesiangan. Nah, kalau bangun kesiangan kan bisa aja Anda pakai timer atau alarm, atau mungkin tidurnya jangan malam-malam dan seterusnya kan gitu ya. Jadi sebenarnya kadang kita tuh tidak bisa mengontrol waktu, memanage waktu dengan baik gitu kan. Makanya kita diatur oleh waktu, bukan waktu yang mengatur kita, tapi kita lah yang mengatur waktu gitu kan ya. Jadi makanya Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika kita tidak bisa mengatur waktu, maka akan berantakan tuh semuanya gitu. Tapi kalau kita sudah punya planning, artinya kita yang mengatur waktu, jam pertama mau ngapain, jam kedua mau ngapain, jam ketiga mau ngapain gitu, ada list kegiatannya gitu kan. Bila perlu ditulis, hari Senin regulernya apa, santainya apa dan seterusnya gitu. Jadi semua tertata dengan rapi. Itulah
yang membuat orang bisa jadi mengendalikan waktu. Bukan waktu mengendalikan kita, tapi kita mengendalikan waktu. Gitu ya. Jadi yuk mari kita sama-sama Bapak Ibu semuanya di akhir Ramadan ini kita kendalikan waktu, tepatnya untuk jauh lebih beribadah lagi pada Allah Subhanahu wa taala, karena di akhir-akhir ini kita doa semuanya insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun masalahnya ya. Gitu. Jadi yang sedang sakit kita doakan mudah-mudahan sembuh, ya kan, diangkat penyakitnya. Yang sedang punya utang piutang mudah-mudahan dilancarkan dan dilunaskan semuanya, ya kan. Kemudian juga yang sedang ingin punya hajat, jodoh, apalah, punya anak, ya Allah berikan yang terbaik gitu ya. Jadi yuk kita doa sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari Ramadan terakhir, dan tingkatkan amal ibadah kita untuk menggapai menjadi pribadi yang lebih bertakwa lagi. Oke, terima kasih buat semuanya, dan kita kembali esok pagi hari nanti dengan flora atau tanaman yang lainnya serta topik-topik yang lainnya. Terima kasih buat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Bye bye bunga telang. Assalamualaikum.